segera muncul. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, pemilik warung kelontong ditodong sekelompok pria bersenjata api dan bersenjata tajam di Cilincing, Jakarta Utara. Pemilik warung dan 2 orang pembeli pun ketakutan. Aksi penodongan dan pengancaman terjadi di sebuah warung Jalan Bakti Cilincing, Jakarta Utara, terekam kamera pengawas. Pelaku bersama 5 rekannya nekat menodong pemilik warung dan 2 orang remaja yang saat itu sedang berbelanja menggunakan senjata tajam dan senjata api. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan identitas seseorang kepada 2 remaja yang berada di depan toko dengan menggunakan senjata tajam dan pistol. Keduanya ketakutan masuk ke dalam warung disusul oknum preman ini. Korban yang tidak mengetahui sosok yang dicari para pelaku pun susah payah meyakinkan pelaku di tengah ketakutan. Tak mendapatkan jawaban yang diinginkan, pelaku bersama kelima temannya pun meninggalkan warung korban. Saya ngelayanin yang pembeli itu, malah yang baju putih yang di luar itu pengen mau dibacok sama dia. Itu bacok siapa, abang? Yang baju putih. Yang pembeli ya? Iya, yang pembeli. Yang duduk di depan pakai baju putih, yang mau diminta HP-nya sama rokoknya. Yang baju putih itu langsung masuk ke dalam, semuanya yang sama jaket hitam itu lari ke dalam dari saking takutnya gitu, Pak. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap agar tak lagi meresahkan warga. Di Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus melaporkan. Seorang penjaga sekolah gagalkan aksi pencurian di salah satu SD di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tertangkap tangan saat akan membawa barang elektronik milik sekolah. Izin lapor. Alhamdulillah tadi ada maling dan keburu aku keluar. Sejumlah barang elektronik milik SDN Kayu Ringin 19 ditemukan terbungkus rapi hingga diamankan penjaga sekolah di Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan. Seluruh barang elektronik ini ternyata akan dibawa kabur pencuri, namun ketahuan penjaga sekolah. Pelaku masuk seorang diri dan langsung kabur bersama dengan rekannya di luar sekolah. Aksi pencurian gagal usai penjaga sekolah curiga. Pintu kantor terbuka dan seketika itu melihat pelaku pencurian. Penjaga sekolah sempat berteriak karena pelaku ternyata membawa senjata tajam. Dan di situ saya teriak-teriak, maling ya. Ada 1 orang lewat, ternyata saya mintain tolong, tidak nyaut, cuma sekedar nengok doang, lalu kabur. Kunci-kunci perkakas dia dilempar, terus semua udah dilempar. Hasil olah TKP, pelaku juga meninggalkan alat perkakas berikut 1 buah golok yang dibawa. Kasus ini pun sudah ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlibat tabrakan dengan sebuah mobil SUV saat melintas di Jalan Poros Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga kecelakaan disebabkan akibat pengendara motor keluar jalur dengan kecepatan tinggi. Inilah rekaman kamera pengawas saat detik-detik pengendara sepeda motor melaju kencang lalu keluar jalur, kemudian adu banteng dengan sebuah mobil SUV dari arah berlawanan di Jalan Poros Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pengendara motor berusia 28 tahun asal Nusa Tenggara Timur ini tewas di tempat dengan kondisi patah tulang di bagian leher. Sementara supir mobil tidak mengalami luka-luka. Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit terdekat, kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Diduga kecelakaan maut ini disebabkan akibat pengendara motor yang kurang konsentrasi saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Dari arah Makassar, pas hendak menikung, dia mengambil jalur ke kanan, ke jalur mobil. Akhirnya terlibat adu banting ya. Akhirnya terjadi tabrakan dengan mobil Pajero tersebut. Akibatnya korban ini bagaimana? Akibat dari kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia.
Hingga saat ini kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di posko unit Laka Lantas Polres Maros. Sementara itu, jenazah korban telah diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Aksi begal payudara yang menimpa seorang wanita di Sleman, Yogyakarta terekam kamera pengawas. Pelaku berhasil ditangkap setelah videonya viral di media sosial dan pelaku telah beraksi sebanyak 3 kali. CCTV merekam begal payudara di wilayah Kutupatran, Melati, Sleman, Yogyakarta. Pelaku beraksi dengan mengendarai motor, lalu memegang bagian sensitif korban yang berjalan lawan arah. Korban yang shock kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Berbekal rekaman CCTV yang viral, petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku. Pelaku adalah EA, berusia 22 tahun, warga Turi Sleman. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku diketahui sudah beraksi sebanyak 3 kali. Motifnya karena nafsu sesaat. Pelaku saat itu menggunakan kendaraan bermotor metik dari arah berlawanan dengan korban. Lalu pelaku memegang payudara korban dan kemudian pergi melarikan diri. Korban merasa syok, kemudian menangis. Selanjutnya korban bercerita kepada teman korban yang kemudian melaporkan ke unit PPA Polres Sleman. Akibat perbuatannya, pelaku begal payudara dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian data pribadi milik peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pasangan suami istri asal Majalengka. Dengan data tersebut, pelaku berhasil menguras semua dana jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan milik korbannya. Pasangan suami istri asal Majalengka berinisial ASM dan LNR ditangkap jajaran unit Tipiter Satreskrim Polres Subang atas kasus pencurian data pribadi. Tak sampai di situ, pelaku juga menguras dana JHT BPJS Ketenagakerjaan para korbannya. Dalam aksinya, pelaku membeli dokumen seperti IKTP dan Paklaring. Dokumen dan identitas tersebut selanjutnya digunakan untuk mengajukan klaim dana JHT secara ilegal melalui akun atas nama korban. Aksi ini terungkap saat salah satu korban mengajukan klaim dan mendapati saldo Rp24 juta telah dicairkan tanpa sepengetahuannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan berbagai barang bukti, diantaranya 37 IKTP, 16 kartu BPJS Ketenagakerjaan, 30 SIM card, dan buku rekening yang digunakan untuk menampung hasil kejahatan. LNR, yaitu istri, berperan sebagai orang yang mengaku seakan-akan sebagai diri korban dalam memproses verifikasi melalui aplikasi online dan pembuatan rekening dan pengajuan klaim dana JHT. Hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku telah melakukan aksinya di berbagai kota, mulai dari Bandung, Cirebon hingga Sukabumi dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kedua pelaku dijerat pasal 67 dan 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar rupiah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Polisi menggerebek rumah komplotan penagih utang yang kerap merampas motor warga di jalanan di Goa, Sulawesi Selatan. 5 orang pelaku mengaku sebagai anggota polisi yang ditugaskan untuk menyita motor korban yang menunggak pembayaran. Tim Penesmop dan unit Catanras Satreskrim Polres Goa menggerebek rumah seorang komplotan debt kolektor berinisial SN di Kabupaten Jenek Puntu, Sulawesi Selatan. Saat digerebek, keluarga pelaku sempat melakukan perlawanan dan mengaku jika SN tidak pernah melakukan kesalahan selama berprofesi sebagai penagih hutang. Usai dilakukan penangkapan, petugas melakukan pengembangan dan berhasil menyita sejumlah sepeda motor yang diduga hasil kejahatan pelaku. Sementara 4 rekan pelaku masih dalam pengejaran polisi karena sedang merantau ke Malaysia.
Kasus pencurian disertai kekerasan dengan modus penagih hutang mengaku sebagai anggota polisi ini terungkap setelah sejumlah korban melaporkan ke Polres Goa atas dugaan perampasan sepeda motor di jalanan. Hasil penyelidikan polisi terungkap bahwa motor yang dirampas 5 orang ini telah digadaikan ke warga dan tidak diserahkan ke pihak leasing atau pembiayaan. Pelaku saat itu menyampaikan bahwa dirinya dari pihak kepolisian. Ini juga tentunya masih kami dalami keterangan tersebut. Mengaku dari anggota polisi? Mengaku dari anggota Polri. Kemudian saat itu terjadi perdebatan di TKP dan motor dirampas, korban pun sempat didorong oleh pelaku dan terjatuh di TKP. Polisi menyita 1 unit mobil yang digunakan oleh 5 pelaku saat beraksi. Petugas juga menyita sejumlah sepeda motor hasil rampasan dan mencari barang bukti lain yang diduga telah digadaikan para pelaku. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera muncul.